kehidupan. Luar biasa. Satu kali, wakil saya di Jakarta ada pendeta Yosis. Memimpin di Pantai Indah Kapuk. Dia datang pada saya, Bapak, kami mau siap untuk kebaktian kedua. Saya bilang belum waktunya. Dia kecewa sekali. Sebab dia sudah persiapkan semua. Tapi dia mau taat. Dia percaya orang tua itu punya pandangan yang jauh ke depan. So, apa yang terjadi? Kita itu sewa lantai 1. Lantai 1-nya itu sebagian dipakai untuk kantor. Lalu pemiliknya datang pada saya. Pak, bagaimana kalau pindah lantai 3? Sebab saya bekas pedagang, saya bilang ini oke, asal ada kompensasi. Saya pakai 2 kali, bayar 1 kali, bagaimana? Oh boleh Pak, lantai 3 itu kayak kita punya gedung sendiri, kan enggak dipotong separuh seperti kantor. Jadi kita punya gedung 2 kali lebih besar. Jadi bayarnya cuma 25% dari yang biasa. Dan Pak Yosis datang pada saya, betul Pak, Bapak dipimpin Roh Kudus. Ayat 14 itu ayatnya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah putra, bukan anak tapi putra Allah, the sons of God. Putra itu ikut memerintah, saudaraku. Ayat 15 sampai dengan 17. Kita akan dilepaskan dari roh perbudakan. Roh ketakutan ini roh perbudakan. Ayat ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Yang keras, ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji Allah. The year of sudden fulfillment. Tapi yang berhak menerima janji hanya anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya masih ingat sekitar tahun 84, 85. Saya kenal seorang pengusaha di kota Surabaya ini. Pengusaha ini nyentrik sekali. Istrinya sudah bunuh diri 3 kali. Dia betul-betul womanizer, tukang main perempuan. Saudara. Dan mobil Mercedesnya antik, warnanya orange. Kalau sekarang kan zaman modifikasi. Zaman dulu belum. Itu asli. Asli dari dealer. Mercedes warnanya oranye. Dan yang paling menyolok Bapak ini sebab waktu kita masih di Manyar Sindaru itu jarang ada pengusaha. Apalagi yang naik Mercedes. Itu rata-rata tukang becak, ibu-ibu tukang sayur. Mobil bisa dihitung dengan jari. Bapak ini pakai sepatu Testoni kulit buaya. Kalau sekarang mungkin 10-15 juta gitu. Ganti-ganti, warnanya menyolok sekali. Saya lihat, waduh ini norak nih. Kalau tadi kita dilepaskan dari roh paranoid. Juga dibebaskan dari porno. Ya saudaraku, ini norak saudaraku, the spirit of norak saudara. Ya, norak banget gitu saudara. Lalu pada suatu hari dia datang pada saya dan saya mengerti kenapa dia norak saudara. Dia membawa sebuah foto yang sudah lama. Warna sepia. Bapak itu lebih tua dari saya sih. Jadi kalau sekarang hidup ya umurnya 70 gitu. Kurang lebih. Dan waktu itu saudaraku, ini kejadian kan hampir 30 tahun yang lalu. Jadi dia waktu usia 45-an. Dia tunjukkan sebuah foto yang lama. Dan foto itu dia bersama dengan saudara-saudaranya. Dan itu tunjukkan, dia ini anak pungut. Ya. Jadi kelihatan saudara yang lain itu matanya sipit, dia matanya bulat sendiri. Yang lain saudara-saudara rambutnya berdiri gini, dia sendiri yang gelombang. Dan dia satu-satu yang tidak pakai sepatu. Yang lain semua pakai sepatu. Dan dia cerita, dia sangat malu. Karena dia sengaja tidak dibelikan sepatu, saudara. Dia adalah anak pungut, anak angkat. Dan dia bersumpah dalam hatinya. Saya mau kaya, tidak mau dihina orang. Dan saya mau tunjukkan siapa saya. Saudara, kerinduan hatinya cuma satu.
Dia ingin ketemu dengan papanya. Dia ingin ketemu dengan ayahnya. Karena dia tidak pernah tahu siapa ayahnya. Dia merasa dia dijual. Seperti budak, seperti barang. Lalu waktu dia konseling dengan saya, waktu itu saya bilang sama dia, waktu itu ya 45-50 lah. Ya, apalagi orang dari desa, kalaupun sekarang ketemu ya sudah tinggal kuburan. Ya, saya bilang sama dia, Pak, ada kabar baik buat Anda. Ada yang mau ngangkat anak sebagai anak, sebenar-benar bukan cuma anak pungut. Dikasih warisan. Siapa Pak Arifin? Allah di sorga. Ketika engkau menerima Tuhan Yesus, engkau boleh panggil dia Papa. Engkau boleh panggil dia ya Aba, ya Bapa, Daddy. Dan saya mau beritahu dia menyambut engkau. Dia menerima engkau. Tidak usah cari papamu. Karena papamu pun mungkin sekarang sudah tidak ada. Saya tidak tahu waktu itu saya masih muda, saya baru melayani Tuhan 4-5 tahun. Tapi saya diberikan hikmat sama Tuhan. Saya berkata, saya tidak tahu banyak bahwa kunci segala sesuatu adalah acceptance. Kunci segala sesuatu adalah penerimaan tanpa syarat. Dan apa yang terjadi saudaraku, waktu saya pimpin untuk menerima Tuhan. Mengampuni saudara-saudara tirinya, saudara-saudara angkatnya. Dan pada waktu saudaraku Roh Kudus menjamah dia. Bapak ini tanpa malu-malu saudaraku dia lepaskan sepatu, dia teriak, Papa! Dia nangis saudara. Dia memeluk kaki yang tidak kelihatan itu. Dan dia teriak, Papa. Mulai hari itu saya mau beritahu. Dia menjadi suami yang wonderful. Dia menjadi papa yang patut dibanggakan. Anak-anaknya mengampuni dia, istrinya mengampuni dia. Pasti istrinya sebunuh diri 3 kali saudara. Tetapi saudaraku luar biasa. Mulai hari itu hidupnya berubah. Karena Roh Kudus is the spirit of adoption. Roh adopsi. Katakan roh adopsi. Roh adopsi itu ada di sini. Bagi engkau yang mungkin papamu tidak tanggung jawab, papamu memble. Saya berikan kabar baik. Allah di sorga, Raja di atas segala raja menerima engkau. Haleluya. Bahkan dia menyambut engkau dengan hangat, dengan luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Panggil dia Aba. Kurang keras Aba. Ya Aba ya Bapa. Ahli waris. Ya karena saya tidak pernah tinggal di Jakarta, cuma sekali-sekali datang. Sekarang sering. Saya mendapatkan bahwa di sana itu yang penting itu, who is your father? Orang dikenal dengan nama keluarganya. Punya apa dia? Pabrik beting, pabrik tusuk gigi, pabrik peniti. Orang itu dilihat dari apa yang dimiliki bapaknya. Punya menara ini, menara itu. Amin. Kalau kamu bukan siapa-siapa, kamu betul-betul bukan siapa-siapa. Tapi ada kabar baik buat kita. Segala menara di Jakarta, di New York, saudaraku, bahkan di Teheran. Saudaraku, di mana saja seluruh muka bumi. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Kita punya semuanya. Begitu saya tahu itu hidup saya berubah. Amin saudaraku. Karena yang ketiga mau dihancurkan adalah spirit of poverty. Kalau di sini kita bilang roh mindring, tahu mindring? Itu nderemis, pengemis dan nderemis, suka minta-minta, minta dikasihani. Saudaraku, pikiran miskin, duitnya banyak tapi takut keluar duit saudaraku. Itu miskin, sebab tidak ngerti kita adalah ahli waris. Ahli waris itu murah hati saudara. Amin. Suami istri bertengkar, gara-gara apa? Ya gara-gara uang kecil. Gara-gara istrinya salah beli lombok. Berkelahi saudaraku. Itu roh pengemis saudaraku. Spirit of poverty. Dipatahkan. Dengan roh kasih karunia yang berlimpah-limpah. Yang terakhir. Engkau tahu bagaimana berdoa. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada salah satu pekerja kita, tugasnya di Ngagel. Ibu ini namanya Ibu Sega. Dia adalah seorang pembantu rumah tangga harian. Bahasa Surabaya warnen.
Jadi kalau dipanggil, kalau ada cucian, dia dapat gaji. Tidak ada kerjaan ya puasa terpaksa. Pembantu rumah tangga harian. Cuci-cuci, bersih-bersih, kosek WC. Saudaraku, tetapi dia seorang pendoa. Nah, firman Allah berkata, Roh Allah akan berdoa bagi kita dengan keluhan yang tak terucapkan. Waktu dia datang kepada saya, karena dia selalu mendoakan saya. Dia berkata, Pak Arifin, tolong doakan buat anak saya yang pertama. Kan anak saya yang pertama ini akan masuk spesialis penyakit jantung. Saya kaget, pembantu rumah tangga, Parnen. Ya toh? Oh, jadi anak ibu dokter. Dia tersenyum. Puji Tuhan Pak, dua-duanya putra saya dokter. Lulusan Universitas Erlangga. Dengar ya. Erlangga. Fakultas Kedokteran, dua-duanya. Sekarang ini sedang membaktikan diri di Papua. Yang besar mau spesialis jantung. Ketika dipanggil, memang anaknya pandai. Saudaraku, ya, ketika dipanggil, ibu bisa bayar berapa? Pak, saya ini buruh, saya cuma punya 500.000. 500.000. Bisa beli formulir. Saudara, apa yang terjadi? Tidak tahu bagaimana, dibebaskan, bahkan dikasih beasiswa. Jangan tepuk tangan. Sebab ketika dia berdoa, sanikira botongora, cukura masyikira masyanda, Roh Kudus mengambil alih. Waktu dia berdoa mungkin untuk Pak Alex, berdoa untuk saya, Roh Kudus juga menambahkan, memberkati anak-anaknya, memberkati masa depan anaknya, memberkati keturunannya, memberkati cucunya. Karena itu ketika saudara menyerahkan hidupmu pada Roh Kudus, berdoa dalam Roh, anak-anakmu diberkati. Tanggal 11 September jam 8 malam. Ada ibu dari seorang pekerja kita di Jakarta. Berdoa tahun 2001. Dan dia berdoa mendadak hatinya jadi berat. Dia ingat putranya yang ada di New York. Dan dia berdoa, saudaraku. Roh Kudus mengambil alih. Dia berdoa, saudaraku. She poured her heart out to the Lord. Alkitab selalu berkata, cry out, cry out, cry out to the Lord. Berseru pada Tuhan. Dan apa yang terjadi? 12 jam pagi hari, tanggal yang sama, karena kita lebih dulu. Putranya sedang seperti biasa, dia bawa tasnya, bawa komputernya, melangkahkan kaki, akan masuk kantor. Kantornya World Trade Center, lantai 67. Lantai yang dihantam oleh pesawat teroris itu. Tapi seperti biasa karena dia selama di luar negeri, semuanya begitu tertib, semuanya serba teratur, semuanya jamnya, detiknya sama. Ketika dia akan melangkah masuk ke kereta api bawah tanah ekspres itu, ada sesuatu yang menahan dia, tidak jadi masuk. Saudara tahu biasanya kalau sapu baru menyapu lebih bersih. Dia pegawai baru. Bosnya orang Yahudi lagi. Dia mau tunjukkan kalau dia rajin. Sekalipun dia anak Indonesia, tidak males. Tapi hari itu dia menarik diri. Dan ada satu pikiran aneh sekali. Santai dulu Ngapain cepat-cepat kereta api itu jalan. Dia cari kereta api lain. Yang lebih lambat dan bukan ekspres. Sambil dia buka komputernya. Sementara ibunya berseru pada Tuhan pada detik yang sama. Ketika dia sampai, semuanya sudah kacau. World Trade Center runtuh. Dan kalau apabila dia masuk ke sana, dia sudah terpanggang dengan api. Tapi berbahagialah orang tua yang tahu bagaimana mendoakan keturunannya. Amin, saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Roh Kudus Maha tahu, Roh Kudus Maha kuasa. Haleluya. Dia memberikan damai kepadamu, dia memberikan hikmat kepadamu, dia memberitahu kepadamu hal-hal yang tidak kau ketahui, bahkan perkara-perkara yang akan datang. Pimpinlah tanganku Roh Kudus.